hal yang kayak begini. Ini untuk kepentingan kita semua. Terima kasih. Saya jawab sampai kita banyak. Sini. Melengkap untuk pertanyaan berikutnya. Jadi yang pertama tadi dari Pak siapa lagi? Afid. Jadi terkait anggaran dari Toraja Utara ya. Jadi gini Pak, ketika dulu itu sama Bupati Pak Iko memang jadi kan namanya bandara baru Pak, memang harus ada intervensi ataupun pemrakasan untuk menghadirkan penerbangan. Yang melayani, yang punya pesawat ini kan dia bisnis. Terus pemerintah itu sifatnya adalah memberikan pelayanan. Anggaran itu hanya satu Pak, hanya dari Tanah Toraja, dan itu sifatnya adalah, jadi mudahnya itu cara kita mencerna. Jadi pemerintah itu memberikan garansi. Jadi gini bahasanya, bahasa dalam kontrak itu airline Wings Air tolong buka rute di Toraja. Kalau penumpang tidak terisi 80 pp, jadi kontrak mereka itu 80, bukan kami, tapi mereka. Tapi saya memberikan penjelasan. Sekarang untuk prakarsa awal itu dari pemerintah Tanah Toraja, karena Tanah Toraja punya perhatian karena bandara ini berada di Tanah Toraja, maka Tanah Toraja memberikan garansi, memberikan jaminan kepada airline yang sifatnya itu adalah bisnis, dalam hal ini Wings Air, sehingga itu bisa berjalan. Tapi dia memberikan garansi Pak. Sampai hari ini kalau kita lihat penumpang full terus, berarti uang pemerintah tidak terpakai, uang pemerintah daerah tidak terpakai. Terus yang kedua dari Pak air terkini ya Pak Kinsa ya? Siap. Betul Pak, bandara kita itu, jadi kalau mau ditetapkan sebagai bandara internasional itu ada aturannya Pak, tapi kita tidak mengarah ke sana dulu. Jadi jadi kalau internasional itu begini pemahamannya Pak, ada rute internasional, apakah itu dari Filipina ataupun dari negara tetangga terdekat. Jadi syarat mudahnya sebagai kita orang yang awam, cara melihat itu bandara internasional itu bukan, harus ada rute internasional yang dibuka. Jadi harus direct Pak, tidak boleh dia transit dulu di Makassar. Itu belum memenuhi syarat. Jadi harus ada rute internasional. Terus kita karena tidak ada itu, berarti bandara kita ini adalah bandara domestik. Ya, status bandara Toraja ini adalah bandara kelas 3. Dia sebagai pengumpan. Jadi bandara di Indonesia itu ada statusnya bandara pengumpan dan bandara pengumpul. Mudahnya kalau kita yang awam melihatnya itu, kalau bandara di kabupaten berarti pengumpan. Jadi kalau statusnya di kabupaten berarti dia bandara pengumpan, mengumpan ke bandara pengumpul. Pengumpul biasanya lebih besar. Kami kan bandaranya kan berada di kabupaten, berarti dia statusnya adalah bandara pengumpan, mengumpan ke Makassar yang statusnya serupa. Anggaran yang terpakai itu hanya sampai saat ini, dan kalau habis sampai tahun ini itu adalah 900. Berapa? 900. Ya sampai sekarang. Kalau terpakai yang tahun ini. Oke. Jadi kalau mendeklar tahun sebelumnya itu 800 Pak. 800. Jadi ada anggaran lagi tahun ini 100. Itu kalau terpakai tahun ini itu 900. Jadi statusnya bisa dideklar kalau tahun depan. Jadi kita 800. Kita tidak boleh mendeklar kalau belum terpakai, kita tidak boleh deklar dulu Pak, karena belum terpakai uangnya. Jadi ada alokasi 100 tapi belum terpakai. Jadi
Itu untuk pertanyaan dari Pak Gilsa. Nah, terus dari wartawan. Maaf Pak, masih ada tadi, mungkin kelupaan. Oke. Soal pelepasan lahan. Tadi kan sudah ditegaskan dari pemerintah bahwa sudah dibayarkan dan tidak akan terbayarkan lagi. Nah, sementara di pihak yang punya lahan sudah dinyatakan ingkrah ya, kalau nggak salah, dari Mahkamah Agung bahwa akan digantikan. Ini yang menjadi problem di masyarakat. Apa sih ini yang perlu kita jelaskan, Pak Nas? Gitu. Apakah tidak akan dibayarkan lagi atau ya terserah kalian atau seperti apa? Makasih. Oke. Jadi masalah lahan itu sebenarnya itu Pemda, tapi saya coba bantu untuk berdiskusi. Ya. Jadi kalau kami di pemerintahan Pak, ataupun dalam sistem penganggaran, kalau sudah dianggarkan sekali untuk objek yang sama, saya tidak boleh lagi menganggarkan lagi di tahun berikutnya. Terus itu kalau masukan kan ada pertanyaan, terus menurut bandara bagaimana, kan gitu ya? Ya. Kalau menurut saya, yang saya sampaikan tadi ini kan sesama keluarga. No? Memang kita butuh kebesaran hati Pak, kebesaran hati. Kenapa kita butuh kebesaran hati untuk mencapai, kita kan Indonesia itu biasanya musyawarah mufakat. Kalau kita harus mencari kata mufakat Pak, antara yang berbeda pemahaman. Kan saya sudah klarifikasi ke pemerintah daerah, itu sudah terbayar semua Pak. Kan? Terus tadi Pak Git saya bilang, itu gimana kok sudah dibayar tapi orang lain yang ambil, kan gitu ya Pak Git saya. Kalau saya ditanya secara pribadi, ya kembali tadi saya bilang bahwa memang butuh kebesaran hati Pak untuk berdiskusi dengan yang mengambil ini. Kenapa begitu? Karena setelah saya ajak juga diskusi beberapa orang, ternyata yang ambil itu kan adalah penggarap. Penggarap itu masih keluarga juga. Jadi kalau saya secara pribadi ya, artinya saya kalau pribadi nih, kalau ditanya pribadi, bukan saya bawa instansi ya. Kalau saya mau melihat Bandara Toraja lebih bagus, ya sudah kita diskusi. Bagaimana bagusnya ini? Saya tinggal. Jadi setelah saya baca runutannya, ternyata ini tanah diolah oleh penggarap. Kan begitu ya, kalau kita lihat nih. Diolah, terus pemerintah daerah mau membebaskan. Yang mengolah ini kan sudah puluhan tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun kan. Nah, pemerintah daerah kan dia ketika identifikasi, dia cari siapa yang ada di situ. Oh ternyata si A. Diputuskan masa itu. Ini kita tidak boleh bilang salah, karena memang teori pengambilan keputusan selalu benar saat diputuskan. Nanti kesininya baru ada yang anggap oh itu salah ini. Itu proses. Terus secara pribadi bagaimana sebenarnya kalau menurut saya? Kita kedepankan diskusi untuk mencapai kata mufakat. Kalau bapak ibu yang punya lahan ini yang belum dibayar, yang merasa bagiannya belum mengambil, mau minta pemerintah bayar lagi, kalau saya pun tidak mungkin Pak. Kalau saya yang menjadi Pak, Bapak anggarkan kembali dong, tidak mungkin. Terus bagaimana sebenarnya secara legal hukumnya? Nah, kalau saya diskusi dengan Pak Kasat, Sersia atau Reskrim, harusnya dieksekusi dulu Pak putusan pengadilan. Itu yang betul. Eksekusi dong putusan pengadilan. Oh, tarik kembali. Kalau memang harus dipenjara, dipenjara. Kan itu yang betul Pak. Karena uang negara udah keluar, tapi diambil oleh keluarga. Terus dibawa ke pengadilan, ini harusnya dibagi 1/3 dan 2/3. Kan orang A ngambil 2/3 itu kan cukup besar Pak. 2/3 dia harus balikin. Bisa 1/3. Yang betul, kalau kita mencari yang betul, orang yang ambil ini harusnya balikin apapun keadaannya. Tapi kan kalau saya tanya yang merasa menang ini, dia bilang aduh tidak enak juga karena keluarga. Di situ sebenarnya poinnya. Terus yang menang ini mau bilang pemerintah bayar lagi dong karena itu kan salah dia. Saya kasih tahu per ratus
dan rata-rata orang tidak berani. Karena dalam putusan pengadilan itu bukan dibilang pemerintah bayar kembali. Kalau putusan pengadilannya pemerintah bayar kembali, cocok. Pemerintah anggarkan kembali. Tapi dalam putusan pengadilan bagi. Ini yang kadang-kadang kalau kita sama-sama mau, wah saya harus menang, harusnya putusan pengadilan, pasti tidak ketemu solusinya. Makanya saya bilang kita butuh kebesaran hati. Saya undang wartawan, kalau ketemu yang bersangkutan ataupun siapa, tolong dikasih pemahaman, karena kita berubah ke arah positif, Pak. Kita tidak mau permasalahan ini 20 tahun kemudian tidak tuntas-tuntas. Karena rekan-rekan wartawan lah yang selalu berada di akar rumput. Berada di masyarakat. Kalau kami lingkungannya paling-paling bandara rumah. Tapi rekan-rekan wartawan berada di masyarakat. Tolong dikasih pemahaman. Karena kita mengarah ke yang positif, Pak. Kalau kita selalu berdebat harus dibayar, harus ini, pasti tidak akan ada solusinya. Karena pemerintah juga tidak berani membayar kembali, disuruh tagih, orangnya bilang wah tidak mungkin lagi. Yang betul ya sudah, sama-sama harusnya, kalau saya pribadi ya, itu sama-sama legowo, Pak, sama-sama berbesar hati. Ya sudah, karena kamu keluarga, ya sudah kita proses deh demi kebaikan kita bersama, karena ini demi bandara, demi fasilitas umum, bukan dikesampingkan haknya, tidak. Tapi kita kan ada namanya saling memaafkan, berbesar hati, demi sesuatu yang lebih baik. Tidak, Mahkamah, sementara orang yang mengambil pembayaran saat itu mereka tidak mau kembalikan, Pak. Artinya ini kan tarik ulur, artinya ada perdebatan di lingkaran ini. Nah, apakah prinsipnya dari pihak bandara nanti tetap melanjutkan? Apakah ini diselesaikan atau tidak? Bandara tetap lanjut atau seperti apa? Jadi gini, Pak. Jadi namanya pelayanan itu kita harus tetap memberikan pelayanan, Pak. Jadi ini dua permasalahan yang berbeda. Jadi kalau bandara itu pelayanan, Pak. Jadi namanya pelayanan tetap kami memberikan pelayanan. Artinya tetap lanjut, Pak. Tetap lanjut. Oke, itu. Terus kalau yang lagi bersengketa tadi, itu yang saya katakan secara pribadi, saya bilang harusnya Bapak Ibu, karena itu masih keluarga Bapak, cari kata mufakatnya, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Gisa. Terus dari Indonesia 1 ya. Itu tadi pertanyaannya itu terkait itu yang ada saja masih bermasalah, terus ternyata kita menyeberang lagi. Itu bagaimana sebenarnya kejelasannya? Kan gitu pertanyaannya. Jadi gini, Pak. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi kami ini tugas di sini untuk memberikan pelayanan. Terus kita diberikan tugas. Jadi namanya pembangunan itu sama dengan masalah, Pak. Jadi tidak ada pembangunan itu tidak ada masalah. Jadi namanya pembangunan pasti masalah untuk ada solusi. Jadi kan dulu kan masalah karena akses ke Toraja terbatas di bangunan bandara. Apakah cara dibangun bandara selesai? Tidak, selalu ada terus. Nah, terus kalau Bapak Ibu melihat bandara kita yang sekarang, itu karakternya berbeda dengan bandara lain. Makanya butuh perhatian lebih. Jadi kalau di tempat lain, Pak, kalau Bapak lihat bandara, tanahnya lapang, bebas, tuh rata, kemana-mana kita memandang flat, rata. Tapi kalau Bapak masuk ke Toraja, karena topografinya berbukit, situ butuh. Sekali lagi saya bilang, memang kita harus berbesar hati, karena bandara Toraja ini dibangun untuk pelayanan, bukan profit oriented. Jadi bukan dalam rangka mencari untung, dalam rangka memberikan pelayanan. Harapannya
perekonomian meningkat dengan terbukanya akses. Jadi di situ perbedaannya. Kalau tempat lain dibangun pikirannya profit oriented. Jadi dibangun bandara, kalau saya hitung-hitung ini nanti ke break even point namanya kan, kembali modal di tahun ketiga. Tapi kalau Bapak hitung, kalau mau pakai profit oriented di bandara ini 300 tahun baru kembali modal, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita cari pendapatan di Bandara Toraja, itu ini KTU saya bilang 300 juta per tahun, Pak. Per tahun. Terus berapa modalnya untuk bangun Bandara Toraja? Itu mau 900 miliar, Pak. Kita ambil angka bulat yang mendekati 300 miliar dulu. Karena kan 3 kali 3 sebenarnya kan 300 miliar dibagi 300 juta, itu butuh 100 tahun, Pak, baru kembali modal. Kalau dikali 3, 300 tahun. Jadi sudah 3 generasi, Pak, baru kembali modal. Mungkin Pak saya sudah meninggal, Bapak Ibu juga butuh 3 generasi itu. Makanya dibilang bukan profit oriented tapi pelayanan. Terus tapi terbatas. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini gunungnya harus dipotong. Ada lagi kendala, Pak. Itu tanahnya bebas enggak? Akan gitu, Pak ya. Oh, tidak bebas. Tapi kalau saya dalam rangka memberikan pelayanan, saya membuka keran diskusi, Pak, kayak gitu. Saya undang Palembang, saya undang Pak, saya diskusi Pak Bupati, ini bagaimana, Pak? Saya diskusi Jakarta. Jadi kalau untuk obstacle itu jaraknya 1 kilo dari runway, sebenarnya tidak perlu dibebaskan, tapi boleh dibebaskan. Kami minta anggarannya ketika awal tahun, tapi selalu ada kendala. Dulu ketika MOU dengan pemerintah daerah tanggung jawab lahan, pemerintah pusat tanggung jawab pembangunan fisik. Nah, ini sudah dipahami oleh Pak Gubernur, siap membantu untuk pembebasan lahan. Tapi kan rekan-rekan tahu, ketika awal tahun Pak Gubernur kena cobaan. Terus Pak Menteri sudah siapkan uang untuk pembangunannya. Terus apa yang dilakukan oleh kami di sini, Pak? Oleh saya di sini sebagai kepala bandara. Masa dengan pelayanan masyarakat uang tersebut saya balikin lagi? Tidak, Pak. Dalam rangka memberikan pelayanan, kita diskusi, Pak. Kita diskusi dengan pemilik lahannya. Ini mau bagaimana? Pemilik lahan, setelah kita diskusi, oke, Pak Kepala Bandara, karena lahanku Bapak tidak ada alih status, jadi lahan tersebut tidak ada alih status, Pak. Oke, Bapak kasih turun levelnya, karena itu ada undang-undang nomor 1 namanya, Pak, tentang keamanan penerbangan. Jadi ada batasan ketinggian, itu harus diturunkan. Kita diskusi dengan pemilik lahannya, Pak. Diskusi ini mau bagaimana? Pemilik lahannya menyampaikan begini, Pak. Oke, karena ini tidak ada alih status, jadi tanah itu setelah Bapak kerja, setelah berhubungan kerja tetap menjadi milik kami. Kami mohon setelah diratakan dibikinkan sawah. Dibikinkan sawah. Ataupun dibikinkan kolam ikan. Jadi itu yang kami lakukan, Pak. Kami identifikasi yang kena jalur, kami ajak berdiskusi. Kalau ditanya ada enggak anggaran pembebasan lahan? Tidak ada, Pak. Terus kenapa kita bisa kerja? Tadi yang saya katakan, karena ini dalam rangka memberikan pelayanan demi kepentingan kita bersama. Pemilik lahannya pun punya kebesaran hati untuk lahannya silakan bekerja. Apakah masalah selesai? Tidak, Pak. Banyak juga yang nuntut. Karena saya katakan tadi, lahan di Toraja itu banyak yang punya. Banyak. Ada yang dibilang tanah tumpuan, tanah apa. Tapi kalau saya secara pribadi, ada kata-kata itu selagi kita kuat, selagi kita sehat, kita upayakan jasad ini bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang selalu dicamkan dalam hati sejak kita bangun tidur. Kita tidak berupaya untuk tidak merugikan orang lain, tapi kita berupaya
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya bisa menjadi lebih baik. Itulah yang kita ajak diskusi. Yang menguasai fisiknya legowo, Pak. Nah, memang yang banyak komplain adalah yang tidak menguasai fisiknya. Saya ajak diskusi, silahkan Pak datang ke kantor saya. Kantor saya 24 jam terbuka. Itu 8 jam Pak, 24 jam. Itu komitmen kami di bandara untuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau orang biasa 8 jam Pak, kami di sini 24 jam. Kalau Bapak Ibu lihat, saya punya pegawai 24 jam berjaga Pak. Jadi gitu Pak. Jadi saya harap jawaban saya bisa kita sama-sama pahami. Memang Bandara Toraja ini kita harus sama-sama memikirkan Pak. Saya tidak bisa hanya saya yang memikirkan, rekan-rekan wartawan juga minimal memberikan masukan positif kepada isu-isu negatif. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan, ini gini, kenapa begitu, aturannya begini. Iya, memang aturannya Pak. Aturannya begitu memang, tapi kita lihat kondisi lapangan. Makanya dalam rangka itu saya undang Bapak Ibu supaya jadi gini Pak. Oke, itu 3 yang pertama saya jawab. Terus yang 3 berikutnya. Ada 2 yang saya mau tanya. Satu tentang tadi Pak Kaban sudah singgung alih status berarti ada kejelasan status lahan. Apakah pertama itu sudah adakah alih status lahan dari Pemda ke kementerian? Yang kedua, ada saya berapa kali lewat itu Pak Kabandara, ada dibangun itu penampung air, kerennya dibilang reservoir. Ada baru satu yang barusan dibangun satu, yang sudah berdiri satu. Yang saya mau tanya, itu dua-dua itu untuk kepentingan Pemkab apa kepentingan bandara? Nah, itu. Ada lagi mungkin cuma 2 itu dulu karena terlalu banyak juga. Ini sudah jam 11 Pak Bandara. Saya lihat orang Toraja biasa udah lapar. Jam 11. Jadi disingkat-singkat saja. Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih Pak Toto. Jadi ditanyakan Pak Toto ini alih status. Apakah ada alih status atau bagaimana sebenarnya? Itu lahan bandara. Terus yang kedua itu terkait reservoir. Jadi gitu ya pertanyaan Pak Toto. Jadi gini Pak Toto. Untuk alih status itu harus clean dan clear. Minimal saya katakan tadi harus ada sertifikat dari Pemda. Jadi harus diusulkan oleh Pemda untuk menerbitkan sertifikat ke pertanahan. Setelah terbit sertifikat, baru diadakan hibah. Jadi penyerahan aset dari pemerintah. Jadi status tanahnya itu adalah aset pemerintah daerah. Tanah Toraja dipindahkan ke Kementerian Perhubungan. Jadi karena itu belum terlaksana, maka sampai saat ini belum ada alih status. Terus yang kedua, reservoir ataupun bak air. Bak air di sini ada beberapa. Ada beberapa sebenarnya. Ya, totalnya 4. Yang pertama itu ada di bawah. Itu penampungan air untuk warga perumahan. Terus penampungan air untuk pemadam kebakaran itu di sepanjang runway. Terus ada lagi di sini 2 baru dibangun. Yang sudah jadi itu untuk mensuplai terminal. Jadi ada bak air itu sekitaran 200.000 liter itu untuk mensuplai terminal. Terus ada bak air lagi itu dibangun oleh PUPR sama untuk mensuplai bandara secara keseluruhan. Jadi dulu kenapa nanti orang bertanya kenapa banyak Pak itu? Memang harus begitu. Jadi
listrik, air, bandara itu harus. Jadi kalau Bapak lihat di bandara manapun, dia adalah satu kampung sendiri, mandiri. Jadi suplai listriknya sendiri, suplai airnya sendiri, terus dia mandiri, tidak boleh tercabang dengan yang lain, karena dia adalah merupakan aset vital nasional. Jadi baknya harus banyak, bak air harus banyak, dia tidak boleh gabung dengan yang lain. Makanya dibangun bak air, itu sumber airnya yang satu ini dari Malili, terus yang lain-lain itu sumber airnya dari gunung sekitar sini. Kalau kita bor ke bawah, tidak ada sumber air di bawah. Kami sudah pernah bor 70 meter, tidak ada air. Makanya kami cari opsi lain, mengambil dari gunung, air gunung, air sungai untuk mengisi tiga bak yang sekarang sudah berfungsi. Satu baknya belum. Oke, itu bagus tadi terkait anggarannya. Rincian anggaran yang 2021 yang 100M. Jadi betul Pak, semua anggaran yang 100 miliar itu semua untuk memotong, bahasa kami obstacle prioritas. Jadi kalau mau dibilang ideal, harusnya ada semua gunung, terus ada obstacle prioritas yang harus diturunkan. Saya bilang dua arah pendekatan pendaratan, dua ujung. Jadi ujung selatan, mudahnya itu ujung selatan sama ujung utara. Atau kalau orang yang ngerti penerbangan, ujung runway 04 sama ujung runway 22. Jadi 100 miliar ini untuk motong gunung Pak, untuk motong gunung. Jadi kami sudah mengadakan perhitungan, di sana itu sekitaran kami potong itu hampir 1 juta kubik di arah selatan. Terus di arah totalnya yang harus kami potong, kami sudah hitung dengan lebar 100 saja, itu kurang lebih kami butuh 4 juta. Berapa gunung yang mau dipotong? Ke arah sana 1 Pak, ke arah sana 4, ke arah utara 4 gunung. Jadi kami udah identifikasi ke arah 22. Itu pertama buntu Bone Gorang, kemudian buntu apa lagi, sampai di tempatnya Lembang Batuan Selatan. Jadi di situ ada katanya yang punya Tonggoro Lombok. Sementara kami diskusikan sampai saat ini sama Palembang. Tadi juga kami ada rapat dengan, jadi kalau kami mudahnya gunung 1, gunung 2, gunung 3, gunung 4. Jadi ada 4 gunung di sana Pak. Kalau di sana 1 aja. Di sebelahnya 4 gunung. Itu semua dilakukan dalam rangka mengarah ke yang lebih baik. Kalau dibilang Bandara Toraja harusnya sudah stop, rekan-rekan melihat juga bandara lain itu selalu diadakan peremajaan. Terus ada enggak orang yang menghitung jumlah anggaran bandara lain? Pasti tidak kan? So, kita selalu mencoba mencari kurangnya kita di kita, tapi coba lihat di tempat lain. Saya ingin membawa, kalau di Jogja tuh dibangun bandara sedemikian besar, Yogya IA, Yogya International Airport. Itu anggarannya berapa? Hampir 7 triliun. Orang ribut nggak? Orang diam-diam aja. 7 triliun Pak. Terus kenapa Toraja mendekati 1T kok kayak heboh, jadi bikin heboh-hebohnya? Itu yang kadang kalau dari sisi saya, kita kan Indonesia Pak. Indonesia, kenapa kita membangun di daerah kok kayak, itu yang kadang saya tidak paham. Orang lain kok membangun daerahnya sekian T, satu bandara sekian T. Oh, tenang-tenang aja. Ruangan saya pun open, tidak pernah saya batasi. Di sini ada sekretaris, saya bilang dosa bagi sekretaris. Cukup absen di depan, datang. Kalau ada yang cari saya, kalau memang saya tidak di ruangan, telepon.
kita terwaktu ketemu di mana. Itu yang ingin saya bawa ke pola pemahaman kita sama sesama rekan media ataupun wartawan. Kenapa kita terlalu ribut terhadap angka? Kenapa kita tidak ribut terhadap bagaimana kita melayani masyarakat? Bagaimana seharusnya pemerintah menghadirkan maskapai, menghadirkan sekolah pilot di Toraja, menghadirkan asrama pendidikan untuk masyarakat. Padahal pemerintah pusat menggelontorkan anggarannya sedemikian besar untuk Toraja, masih ada juga yang ribut. Itu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan kita, sebenarnya mau apa? Terus diributkan dari 2010, 10 tahun lalu Pak. Coba ributkan bandara lain yang dari 2010, mungkin lebih besar dari kita Pak. Jadi kalau pemotongan gunung Pak, untuk dana pemotongan gunung, terus terang, jadi ini Pak. Jadi sejak dulu memang Bandara Toraja ini, saya tahu ini Bandara Toraja Pak, karena saya jadi Bipro sejak 2011. Jadi sejak 2011 saya pernah Bipro, terus saya pernah berhenti sekitar 3 tahun, terus saya lanjut lagi 2018, terus sampai 2021 saya jadi kepala bandara. Jadi saya tahu apa kendalanya. Jadi yang dikatakan orang itu Pak, orang awam, betul bahwa Bandara Toraja itu butuh anggaran lebih besar. Itu betul Pak. Kalau kita bikin betul-betul ideal, dipangkas semua gunung, dibikin rata. Tapi saya memakai pola pendekatannya itu adalah prioritas, menggunakan skala prioritas. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat kok masih ada gunung di samping terminal, itu prioritasnya skalanya C. Yang mana yang skala A? Skala itu adalah pendekatan pendaratan. B-nya itu samping runway. C-nya itu di terminal-terminal udah C. Jadi kalau saya dikasih uang lagi, saya tidak mungkin potong yang samping terminal karena tidak mempengaruhi. Yang harus saya potong yang mana? Pendekatan pendaratan. Jadi walaupun sebenarnya saya bisa mengarahkan uang itu dengan berbagai alasan, saya potong gunung saya sudah bebas saja, tapi kenapa saya mengarahkan yang tidak bebas? Karena saya punya pemikiran saya ditempatkan itu bukan untuk menghabiskan uang, tapi dengan anggaran yang diberikan pemerintah, pelayanan di bandara bisa meningkat. Sebenarnya saya bisa cari gampang Pak. Contoh, saya dikasih uang nih, Bandara Toraja anggaran 100 miliar, bunyinya pemotongan gunung. Saya kan bisa bikin justifikasi. Saya potong aja gunung yang samping terminal. Ini kan penting juga sebenarnya Pak. Saya bisa bilang ke Jakarta, ini penting Pak. Daripada saya potong gunung yang di ujung sana yang masih bermasalah. Kalau saya cari gampang, ataupun saya hanya pemikiran yang menghabiskan uang, selesai masalah, mungkin 3 bulan, 4 bulan udah rata itu gunung Pak. Tapi saya tidak begitu Pak. Saya berpikir bagaimana caranya dengan anggaran pemerintah yang diberikan bisa lebih baik di bandara. Jadi walaupun tanahnya tidak bebas, saya ajak warganya berdiskusi. Saya sebenarnya bisa potong gunung yang tidak, potong aja nih samping terminal, potong ini yang di sini yang dekat-dekat. Habis juga uangnya, tapi tidak ada manfaatnya Pak. Hanya keindahan arsitek aja, tapi secara pelayanan personal bandara enak. Ada. Akhirnya, dikasihlah anggaran. Anggaran pembebasan lahannya tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sekarang masuk penumpang bisa 72, tapi keluar dari bandara terbatas Pak. Jadi bandara kita status ini namanya terbatas, restricted. Jadi bisa terbang keluar, tapi dibatasi penumpangnya. Load dibatasi, load faktor dibatasi. Jadi 72 bisa masuk, tapi ketika keluar karena gunungnya masih ada di ujung, dibatasi berdasarkan perhitungan simulasi oleh tim Jakarta. Kita hanya bisa muat 51 orang penumpang, 51 bags. Bayangkan Pak.
51 pex. Itu akibatnya apa? Karena jumlah penumpang itu menjadi pembagi terhadap biaya operasional. Jadi jumlah angkut dia menjadi pembagi, Bapak Ibu. Semakin kecil pembagi, penumpang yang diangkut, itu harga tiket akan menjadi tinggi. Kenapa harga tiket antara Toraja, Makassar, Buah, Makassar Toraja lebih mahal Toraja? Karena tadi jumlah angkut terbatas. Jadi kalau dibagi, semakin besar jumlah pembaginya, maka jadi makin kecil harga jual tiket yang dibebankan kepada masyarakat. Maka itu menjadi PR kita bersama, Pak, supaya minimal jumlah masuk dan keluar sama. Jadi makanya saya, Pak, walaupun itu lahannya tidak bebas, saya aja diskusi, tolong ini dibantu, tolong kami dibantu, karena ini untuk masyarakat, bukan untuk saya pribadi, bukan untuk kepala bandara pribadi. Tolong dibantu, Pak. Saya cari orangnya, saya datang rumahnya, saya aja diskusi, tolong dibantu. Tidak ada cara lain, Pak. Terus mudah kan sebenarnya kalau saya alihkan aja, tapi saya tidak begitu, Pak. Saya juga tidak ada ganjalan dalam hati kalau habis uang itu baru ternyata bandara tetap terbatas. Harapannya habis uang bandara sudah bisa optimal. Syukur-syukur kalau nanti pesawat lebih besar bisa masuk. Oke, itu sekarang udah mendekati tiket. Nah, ternyata tidak bisa. Itu yang jadi semenjak saya jadi kepala bandara, Pak, saya sudah perbaiki. Jadi dalam rangka pelayanan mungkin ke depan saya juga sudah minta dipasang peralatan untuk rapid test di bandara, terus peralatan ginos dalam rangka tadi itu. Karena gini, Pak, ini pandemi kemungkinan akan berlangsung lama. Nanti kami sampaikan, Pak, ini saya punya KTU yang menangani itu, termasuk kehumasan. Nanti disampaikan, Pak. Jadi memang itu. Jadi protokol kesehatan tetap dijaga. Kemudian persyaratan yang dikeluarkan oleh Satgas kalau terbang harus ada rapid. Itu pasti semua kita siapkan. Jadi saya baru sekitar 2 bulan, memang repot. Kenapa repot? Karena yang menyediakan ini profit oriented. Jadi yang menyediakan peralatan rapid, peralatan apa segala, dia bukan pemerintah. Bukan pemerintah yang menyediakan, tapi pengusaha. Dia ketika menyediakan itu dia hitung berapa profit oriented.